Oke, terima kasih Mas Troni. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang masih stay tune ya di channel Gusmus Nabowada Telak 01. Oke, rekan-rekan sekalian, berbicara bahagia. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian sekarang dalam kondisi bahagia ya. Kondisi yang bahagia dan sejahtera tentunya ya. Karena bahagia dan sejahtera itu tidak bisa dipisahkan rekan-rekan sekalian ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kembali lagi kepada pengertian bahagia. Jadi di dalam tema sekarang kan bahagia dengan gerak ya, atau gerak yang membawa bahagia. Perlu kita pahami dulu rekan-rekan sekalian di mana bahwa bahagia itu adalah kondisi yang seimbang ya, kondisi keseimbangan emosi seseorang. Jadi dengan kemampuan yang ada, dia menciptakan perasaan senang dan gairah, kan itu ya, kondisi bahagia tersebut. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya, kondisi yang seimbang dari emosi untuk menciptakan senang dan gairah ini adalah dibentuk ya, bukan didapat. Jadi bagi kita seorang GMR ini bukan menunggu-nunggu bahagia gitu loh. Jadi kita yang menciptakan bahagia itu sendiri rekan-rekan sekalian. Karena sekali lagi saya tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ketika kita mau mendapatkan bahagia gitu kan, kita menunggu-nunggu bahagia tersebut, kita justru tidak akan pernah ketemu dengan bahagia. Karena ya bahagia itu hanya bisa ada ketika kita menciptakan kondisi yang seimbang dari emosi, di mana segala sesuatu itu dipandang senang dan gairah gitu loh rekan-rekan sekalian. Tidak mudah seperti itu. Tetapi ketika kita bisa membuat seimbang dari emosi kita ya, yang berisi senang dan gairah tersebut, itulah yang disebut dengan bahagia. Oke rekan-rekan sekalian, banyak orang yang ini ya di luaran sana yang bahagia dulu baru bersyukur, bisa seuri heula kakara bersyukur gitu. Jadi itu satu bentuk kesalahan pemahaman rekan-rekan sekalian. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, justru karena kita bersyukurlah kita akan bahagia. Oke, ya itu ya. Jadi ini ada garis besar nih, thread gitu. Jadi bukan bahagia yang membuat kita bisa bersyukur. Tetapi bersyukurlah yang akan membuat kita bahagia, rekan-rekan sekalian. Jadi bersyukur dulu, berpikiran positif dulu, mempunyai harapan yang baik dulu ya rekan-rekan sekalian. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, kemudian ya rekan-rekan sekalian, bahwa hati-hati nih, kadang-kadang kita sulit untuk membagikan bahagia itu kepada orang lain gitu. Jadi bahagia itu tidak akan pernah habis karena membagikannya ya. Kita membagikan bahagia kita kepada orang lain, kita bercerita dengan sesuatu yang baik, bercerita dengan sesuatu keadaan yang membuat kita bahagia gitu kan. Nah, itu tidak akan pernah habis. Misal contoh, Abah mempunyai satu kecakapan bahwa dengan misalkan posisi yang bungkuk ke depan misalkan gitu ya, kemudian minum air hangat, itu bisa menghilangkan cegukan. Kan itu sesuatu kemudian Abah terapkan pada orang lain gitu. Nah, kemudian Abah berhasil. Abah bahagia loh ketika menerapkan satu teknik seperti itu. Maka rekan-rekan sekalian, jika kita ingin bahagianya itu abadi, maka bagikan hal tersebut kepada orang lain. Jadi lamun engke yo mangihanu kararieu kan gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, tinggal seperti ini aja, gampang. Nah, misal kan gitu. Ketika misalkan seseorang itu sulit menelan ataupun menelan itu begitu perasaan itu sempit gitu kan. Dengan menaikkan tangan ke atas, maka akan membuat menelan yang sulit itu akan lebih gampang. Seperti itu. Kan gitu. Nah, salah satunya rekan-rekan sekalian ya. Jadi bagikanlah hal-hal yang membuat kita bahagia itu kepada orang lain. Jangan takut gitu bahwa bahagia kita itu akan hilang. Justru bahagia kita akan bertambah ketika kita bisa membagikan bahagia itu kepada orang lain, rekan-rekan sekalian ya. Anda mempunyai kecakapan, kemudian Anda dibagikan kepada orang lain kecakapan tersebut. Tidak akan pernah mengurangi rasa bahagia Anda terhadap kecakapan ini. Maka berikan kepada orang lain seperti itu. Itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi bahagia ini adalah bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada diri kita dan orang lain. Nah,
Rekan-rekan sekalian, ya. Jadi kalau apa sih yang membuat seseorang itu kehilangan bahagianya? 3 hal yang membuat orang itu bisa kehilangan bahagia. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, yaitu adalah rasa malu, ya. Rasa malu untuk bergerak itu akan membuat seseorang itu kehilangan bahagia. Yang kedua, rasa malas untuk bergerak itu juga akan membuat seseorang itu kehilangan bahagia. Dan yang ketiga adalah egois, ya. Rasa egois yang membuat manusia itu kehilangan bahagianya. Jadi malu, malas, dan egois yang membuat seseorang itu kehilangan bahagianya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, makanya di dalam apa yang harus dilakukan, ya, ketika kita ini ingin abadi bahagianya. Maka di dalam GM itu ada rumusannya, rekan-rekan sekalian, bahwa kita bagaimana nih supaya kita ini bahagia terus-terusan, mendapatkan bahagianya itu yang terus-terusan, yaitu dengan rumusan raksa, rekan-rekan sekalian. Raksa, ya, R-nya itu adalah relation, relasi, rekan-rekan sekalian. Jadi relasi itu sama dengan memperbanyak silaturahmi. Yang seperti apa sih yang membuat apa yang disebut silaturahmi ini? Kan relasi kan judulnya R, ya, relasi, yaitu silaturahmi. Beda, rekan-rekan sekalian, antara silaturahmi dengan berkenalan. Perlu dipahami. Kalau kita berkenalan, kita hanya kenal nama, alamat, dan lain-lain, tempat tanggal lahir, sudah sampai di situ. Kemudian kita tidak berlanjut lagi komunikasinya. Nah, itu kita berkenalan. Tapi kalau bersilaturahmi adalah kita berkenalan, saling mengenal, dan nanti setelahnya hari itu berlalu, kita tetap tersambung dengan orang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan silaturahmi, rekan-rekan sekalian. Bedakan kenalan dan silaturahmi. Bagaimana caranya? Berarti kita bisa berkenalan dengan orang, kemudian setelah itu orang tersebut berkesinambungan, kenal dengan kita lebih baik, mengenal kita lebih baik, kemudian juga mereka merasa beruntung dan kita juga merasa beruntung olehnya. Nah, itu yang disebut dengan silaturahmi. Hati-hati, rekan-rekan sekalian. Jadi hanya itu yang membuat kita bahagia. Satu berarti relasi. Kita bisa berkenalan, kemudian kita bisa berkomunikasi secara berkelanjutan. Nah, itu yang disebut relasi. Oke. Yang kedua, rekan-rekan sekalian. A, ya. Raksa kan rumusannya. Attention. Nah, attention. Attention ini disebut juga atensi. Di atensi itu adalah perhatian, rekan-rekan sekalian. Jadi yang disebut perhatian kepada relasi, ya, relasi di sini bukan sudah makan atau belum gitu loh. Bukan seperti itu, ya. Jadi kita saling menanyakan sesuatu yang positif kan gitu ya. Jadi kita saling mengenal satu dengan yang lain, ya. Jadi mendapat perhatian di sini sama dengan atensi atau perhatian di sini adalah bagaimana kita seolah-olah, di awalnya kan seolah-olah, ya, kita sangat care dengannya. Ketika dia WA ataupun berbicara, kita mendengar. Ketika kita mengeluh, walaupun rungsing eta kanu sirah, rekan-rekan sekalian, tapi tetap paling tidak menjawabnya. Rekan-rekan sekalian pernah merasakan rungsing menjadi konsultan? Da Kang Aceh kau menjalankan cenah rungsing ya lo banu konsul wae cenah gitu. Seperti itu. Jadi pernah Om Aceh dulu nih ketika jaringan banyak yang konsul gitunya, pasien banyak yang konsul gitu. Rungsing benar nggak? Bah, ada rungsing gitu tuh ya. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, di balik kerungsingan itulah kita itu sebetulnya berarti, benar nggak? Sekarang begini rekan-rekan sekalian. Anda dipusingkan dengan konsultasi, Anda dipusingkan dengan pertanyaan, tapi lebih pusing lagi ketika Anda itu tidak ada yang bertanya, tidak ada yang konsul. Setuju nggak rekan-rekan sekalian? Benar nggak? Pak Jenal Arifin ya gitu.
pusing gitu ya sama jaringan, klien, pasien, keluarga dan lain-lain. Bertanya we terus gitu. Kamari nanyakeun eta, ayeuna nanyakeun eta deui. Isuk nanyakeun eta deui. Ongko nyebutkeun heueuh, tapi nanya deui gitu kan. Pusing gitu loh. Terus dipusingkan dengan hal yang demikian. Tapi coba rekan-rekan pahami bahwa ketika kita itu tidak ditanya ataupun dikonsultasi oleh orang lain, itu jauh lebih pusing rekan-rekan sekalian. Nah, HP teh cicing wae eueuh nu nanya, eueuh nu pesen, eueuh nu hayang diterapi gitu. Da lebih nyeri hate cek Pak Yunus mah gitu. Duka cek nu lain mah gitu kan. Mun cek Pak Yunus mah gitu. Nah itu. Kapa Haji Sule teh aya nu konsul, ada leuwih rungsing atuh gitu. Nah, itu rekan-rekan sekalian yang perlu dipahami ya, bahwa kita itu perhatian itu dari hal-hal yang kecil, misal apakah kita menjawab WA, apakah kita juga menanyakan baik-baik saja, keluarga baik-baik saja dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan sangat membantu kita itu memperkuat relasi tadi, silaturahmi tadi. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yang ketiga itu adalah kindly. Kindly berarti ya. Jadi yang disebut dengan kindly itu adalah bersikap ramah. Rekan-rekan sekalian, antara orang yang dingin dan ramah, apakah Anda antara dingin dan hangat? Hangat itu ramah, rekan-rekan sekalian. Hangat itu bersahabat, berarti kan gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin setuju. Apakah Anda ingin mempunyai kenalan yang dingin atau ingin mempunyai kenalan yang hangat? Saya yakin semuanya pasti ingin mendapatkan kenalan yang hangat. Bersahabat gitu kan, kemudian ramah gitu ya. Kemudian selalu menjawab, kan seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Itu ramah. Jadi kindly ini adalah bersikap ramah. Eta kabayang abah bari jeung keur genek eta, genek kuno di imah, genek kuno ku kahayang, genek ku kaayaan. Tapi abah teh kudu smiley gitu. Kudu tetap tersenyum. Itu bukan hal yang mudah rekan-rekan sekalian. Tapi sekali lagi, hanya dengan yang demikian kita akan mendapatkan bahagia. Kita kan harus mendapatkan bahagia ceritanya. Tapi kita teh misalkan gini, jamadud begitu, nunutan begitu misalkan seperti itu. Da teu hayang anu ningali lagi, benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi berarti apa yang harus kita lakukan yaitu bersikap ramah. Karena hanya dengan sikap ramah itulah kita juga akan mendapatkan bahagia. Oke, yang selanjutnya itu adalah satisfaction ya. Jadi satisfaction itu S-nya itu satisfaction. Pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang tersebut. Sebagai contoh di awal rekan-rekan sekalian. Anda ketika menangani PJL. Ketika Anda menyurahkan segala perhatian Anda kepada PJL, Anda misalkan sampai 1 jam, 1,5 jam gitu ya, memberikan pelayanan di awal. Sampai 2 jam, bahkan 3 jam memberikan pelayanan di awal. Anda memberikan keyakinan, Anda memberikan solusi kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut itu, oh saya paham. Oh saya merasa diperhatikan. Oh saya merasa bahwa benar-benar taliti sih mau meriksa gitu. Nah, hal yang demikian akan membuat Anda itu akan mendapatkan bahagia. Bukan hanya hari ini, tapi besok dan di kemudian hari, rekan-rekan sekalian. Oke, banyak orang yang misalkan seperti ini. Ketika orang tersebut itu bisa melayani hari ini, menyelesaikan pelayanannya hari ini, tapi dipending ke minggu depan atau dipending ke waktu selanjutnya supaya berkesinambungan. Contoh Abah dalam 10 menit bisa menyelesaikan kolik. Tapi karena profitable ya, karena masalahnya profit, berarti kan gitu. Penghasilan, akhirnya Abah isukan orang teruskan supaya lebih sempurna. Nah kan itu. Padahal Abah bisa menyelesaikan saat ini hal tersebut. Maka saya yakin rekan-rekan sekalian, Abah tidak akan mendapatkan satu momentum yang baik lagi di esok hari.
Maka apa yang harus kita lakukan di hari ini, di saat ini? Berikan yang terbaik. Satisfaction. Satisfaction itu adalah pelayanan terbaik, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah hari ini, maka selesaikanlah hari ini. Ketika Anda bisa memberikan satu perhatian yang terbaik hari ini, maka berikanlah perhatian yang terbaik hari ini. Maka Anda akan mendapatkan bahagia bukan hanya hari ini, tetapi besok dan di kemudian hari dengan perhatian Anda yang terbaik kepada orang lain. Nah, yang kelimanya ya rekan-rekan sekalian itu adalah action. Action yang konsisten. Kan gitu ya. Jadi berarti melakukannya itu secara konsisten. Dari mulai Anda berkenalan tadi kan gitu, melakukan sesuatu dengan konsisten berarti kan terus menerus. Nah, misalkan seperti ini. Ketika Anda pertama kali berkenalan, kesan pertama begitu menggoda, misalkan. Selanjutnya terserah Anda. Nah, yang selanjutnya terserah Anda, nah aing mimiti ramah-ramah, aing geus dibere 50.000 jadi teramah sedikit. Ada kan yang seperti itu rekan-rekan di luar sana. Tapi kan kata digawean 50.000 gitu. Padahal dari 50.000 itu tersebut rekan-rekan sekalian, orang tersebut itu biasanya memberikan orang yang ratusan bahkan jutaan kepada kita. Tapi karena sekali kita pertama ramah ngan diberi 50.000, akhirnya isukna teramah. Loba alasan, ditolak iraha we. Abdi keur sibuk dan lain sebagainya. Aipek teh gitu pasien eueuh nu 50.000 eueuh. Jadi we teu boga duit. Bayang rekan-rekan di luaran sana, bukan di grup ini. Saya yakin di grup ini semua istimewa ya. Nah, bisi gitu di luaran sana jaringan kita ada yang seperti itu gitu kan. Jadi lebih baik berapapun geus dibere 25.000. 25.000 nu tadina ramah jadi beungeutna teh ka mana we mun ngobrol teh gitu. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Apa yang Anda benci itu disitulah justru rezeki Anda. Jadi apa yang Anda benci itulah yang mau sebetulnya itu keberuntungan Anda dan kebahagiaan Anda itu ada di sana. Jika Anda bisa melawan kebencian tersebut, maka bahagialah Anda, berarti kan gitu. Kayak ini hal-hal yang kecil rekan-rekan sekalian, hal-hal yang kecil ketika kita dilakukan. Rekan-rekan sekalian untuk menjadi seorang ahli akupresuris, menjadi ahli akupunkturis, kiropraktis dan lain sebagainya, itu gampang. Anda bisa dapatkan yang namanya di YouTube ya. Anda nggak usah komitmen juga, coba rekan-rekan sekalian paling komitmen bayar YouTube. Seperti itu. Ya, tapi rekan-rekan sekalian, untuk menjadi orang besar itu tidak butuh hanya ahli. Tidak butuh hanya ahli, rekan-rekan sekalian. Anda harus mempunyai panduan. Dan Anda juga harus menjaga panduan tersebut. Di antaranya, ya kan tadi rekan-rekan sekalian. Jadi kalau berbicara hal yang demikian, lakukan secara terus-menerus. Karena apa? Ingat rekan-rekan sekalian, bukan hanya iman yang yajid wayankus. Bukan hanya iman yang timbul dan tenggelam. Penghasilan pun juga timbul dan tenggelam. Kebaikan pun juga timbul dan tenggelam. Tapi pahami, ketika Anda sekarang sedang tenggelam, maka sebetulnya Anda itu mempersiapkan diri untuk timbul. Hati-hati jika hati Anda tidak timbul, tidak mempersiapkan untuk menjadi beruntung kembali, maka Allah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan itu kembali. Anda sekarang sedang sedih. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan hati Anda untuk bahagia, maka Allah tidak akan pernah memberikan bahagia itu. Oke ya, ini menjadi garis besar rekan-rekan sekalian. Dari awal penciptaan manusia sampai dengan sekarang, yang dipermasalahkan itu adalah manusia kehilangan harapan. Dari manusia kehilangan harapan itu, manusia itu akan merasa sedih. Dari manusia kehilangan harapan tersebut, manusia tersebut itu akan merasa takut. Dari manusia kehilangan harapan itu, maka manusia akan merasa marah, akan merasa kecewa, dan kurang percaya diri. Berarti yang perlu dipahami oleh kita sekalian, kita tidak akan jatuh terhadap 5 rasa itu ya. Ketika kita itu mempunyai harapan baik, maka bahagia itu adalah menjaga harapan baik.
Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi bersyukur itu apa? Menjaga harapan baik. Ayeuna aya nu mayar 25.000 atuh sugan gitu minggu ka hareup mah 250.000. Sugan 2,5 juta atau minggu ka hareup mah. Sugan atuh 25 juta. Benar? Tidak ada yang tidak mungkin rekan-rekan sekalian, hati-hati ya. Apa yang kita tanamkan di dalam benak kita, itulah yang akan menjadi sebuah kenyataan pada kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk berharap rekan-rekan sekalian. Tapi berharapnya bukan pada manusia. Berharaplah kepada Allah rekan-rekan sekalian. Karena hanya Allah yang akan mengerti dari kebutuhan dan keinginan kita. Jika kita tidak mempunyai harapan yang baik, maka kita tidak akan pernah hidup baik. Baheula keur hayang boga penghasilan 1 juta sapoe. Dan geus dibere penghasilan 1 juta sapoe, kalau kita tidak mempunyai harapan baik, itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang baik. Geus 1 juta kan gitu. Geus 1 juta hayang penghasilan 10 juta sehari. Setelahnya ada 10 juta. Jika kita tidak mempunyai harapan baik, maka penghasilan 10 juta sehari itu tidak akan pernah menjadikan kehidupan yang baik. Flashback lagi ke belakang, rekan-rekan sekalian. Dulu, mungkin kita untuk mendapatkan 50.000 sehari, 100.000 sehari, kita itu harus berdarah-darah. Saya ini mah judulnya. Saya harus berdarah-darah gitu loh untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian Allah taikkan gitu loh. Harkat martabat saya dari asalnya 10.000 sehari menjadi 20.000 sehari. Setelah itu tidak akan pernah ditingkatkan lagi oleh Allah. Ketika kita itu tidak mempunyai harapan baik. Ya Allah, mudah-mudahan dengan 20.000 ini saya cukup untuk hidup saya. Dan mudah-mudahan ya Allah esok itu lebih dari ini. Dan jikapun apapun yang terjadi, pastikan hati saya itu selalu mempunyai harapan baik ya Allah. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Kita sudah mempersiapkan sesuatu yang baik. Nah, makanya hati-hati nih. Kalau berbicara bahwa bahagia itu kita buat ya, kita yang buat. Dengan cara pertama berarti kita mempunyai harapan yang baik tentang apa yang terjadi pada diri kita saat ini, tentang diri kita sendiri, tentang apa yang sedang kita perjuangkan saat ini. Yang pertama itu, dengan cara kita menjaga silaturahmi yang baik berarti. Oke, dengan siapapun, tong jauh-jauh lah jeung nu lain ya. Menjaga silaturahmi dengan orang-orang dekat, dengan keluarga kita, dengan jaringan kita, dengan upline kita ya. Itu akan jauh lebih baik daripada kita mencari orang baru gitu kan, dan tidak menjaga orang yang sudah ada. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Yang kedua berarti kita itu selain daripada kita bersilaturahmi, kita juga memberikan perhatian yang terbaik. Si eta getara memperhatikan saya. Ingat rekan-rekan sekalian, jangan-jangan kenapa orang lain tidak memperhatikan kita? Jangan-jangan kita juga belum pernah memperhatikan dia gitu. Nah itu berarti, yuk hasibu qabla an tuhasabu, bahwa lakukan yang terbaik dalam versi kita rekan-rekan sekalian ya, dengan perhatian itu kepada orang-orang dekat, dimulai dengan orang dekat, kemudian orang-orang yang kita kenal. Kemudian bersikap ramah, karena ramah itu adalah inti dari sebuah kebahagiaan rekan-rekan sekalian ya. Anda ingin diberi senyum, berarti Anda memberikan senyum terlebih dahulu. Anda ingin Anda bertanya dulu, dan najis, tapi bagaimanakah supaya itu cair? Tanya duluan, maka akan cair situasi dan kondisi seperti itu. Nah, kemudian juga rekan-rekan sekalian, selain itu kita memberikan pelayanan yang terbaik, itu akan membuat kita bahagia. Dan yang terakhir adalah kita action yang konsisten ya. Jadi melakukan kebaikan tersebut itu secara terus-menerus. Nah, jika sudah terjadi demikian, maka rekan-rekan sekalian kita akan bahagia. Bahagia itu adalah bergeraknya antusias untuk hidup aman dan gairah. Berarti gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi bergerak berarti intinya hangat itu bergerak, rekan-rekan sekalian. Orang yang hangat itu orang yang bergerak. Da orang anu cameple begitu. Ta eta mah lain hangat beku, berarti kan gitu. Anu eueuh ide ta eta beku, berarti kan gitu. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya, bahwa bergerak itu yang akan membuat kita bahagia.
Tapi bergerak saja tidak cukup kalau kita tidak antusias. Ya. Jadi antusias itu yang membuat kita itu bisa bergeraknya itu tidak terbatas, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian yang ketiganya itu aman. Bagaimana kita bisa bergerak aman? Kita bergerak aman itu adalah hasil daripada kita menanyakan. Jadi ketika kita bergerak hasil dari bertanya, maka dipastikan gerak kita akan aman. Kan orang itu selalu ingin aman dan gairah, rekan-rekan sekalian. Ya. Tapi bagaimana caranya aman? Caranya aman adalah kita bergerak hasil dari menanyakan. Berpikir yang benar adalah bertanya. Berarti bergerak yang aman adalah bergerak dari hasil menanyakan. Oke. Dan yang terakhirnya itu gairah. Nah, ketika kita sudah bergerak, kemudian kita juga mempunyai harapan yang baik, sehingga mempunyai antusias yang benar, kemudian kita bergerak atas dasar petunjuk, sehingga kita merasa aman, maka itu akan membubuhkan rekan-rekan kalian. Nah, bergerak, antusias, aman, dan gairah, itulah gerak yang tersistem. Maka rekan-rekan sekalian, gerak yang tersistem itu menciptakan bahagia. Oke, gini. Innama amruhu idza aroda syai'an an yakula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya ketika Allah itu menginginkan perintah pengadaan, kan gitu, mengadakan sesuatu, berarti kan, maka kun fayakun, maka kun jadi dan jadilah, gitu. Nah, ingat pahami rekan-rekan sekalian, antara kun itu adalah perintah pengadaan, kemudian fayakun. Jadi kalau misalkan ini impian, ini kenyataan. Nah, ada yang disembunyikan dari kun fayakun, kun yakun. Ketika ada impian, kemudian digerakkan oleh Anda, maka itu bisa disembunyikan, maka bergeraklah, orang akan bahagia. Bergeraklah dengan penuh keyakinan dan lakukan atas dasar kita, yang kita lakukan akan membubuhkan sebuah kebahagiaan. Oke, saya ulangi lagi rekan-rekan sekalian. Bergeraklah dengan penuh keyakinan. Dari hasil gerak Anda akan menghantarkan Anda dari yang mulainya menjadi impian itu menjadi kenyataan. Supaya itu konsisten terjadi, maka lakukan atas dasar kecintaan. Karena saya diri saya, karena saya mencintai impian saya, karena saya sangat, maka harus melakukan ini. Maka dari situlah akan dapat kebahagiaan di dalam pergerakan apapun. Kita mempunyai kesempatan pada saat ini. Kita mempunyai kesempatan pada saat ini. Belum tentu kita mempunyai kesempatan di waktu kemudian. Nah, kalau saya sendiri, yang menjadi pemicu saya sendiri, rekan-rekan sekalian, ya, bahwa ketika saya sekarang itu kehilangan antusias, kehilangan gerak saya, maka saya akan kehilangan kebahagiaan saya. Maka apa yang harus saya lakukan adalah bergeraklah saya sesuai dengan kemampuan saya, maka bahagia saya itu akan abadi, seabadinya saya bergerak. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang membuat bahagia kita abadi itu hanya mau bergerak. Bergerak dengan otak bisa. Bergerak dengan media bisa. Bergerak dengan aplikasi bisa. Bergerak melebarkan jaringan bisa. Di mana Anda bisa, maka disitulah Anda lakukan yang terbaik, maka Anda bisa sampai pada kenyataan Anda.
Begitu rekan-rekan sekalian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi balik lagi kepada tema kita bahwa bahagia hanya bisa didapat dengan gerak. Gerak yang penuh keyakinan, gerak atas dasar kecintaan, maka gerak itu akan menghantarkan kita kepada impian dan cita-cita yang kita inginkan. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan sharing kita pada kesempatan Greek kali ini bisa membuat kita itu mempunyai bahagianya yang abadi. Membuat bahagia kita abadi, berada pada diri, dan berada pada sesuatu yang kita impi. Terima kasih orang-orang yang istimewa. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan ya, dan juga kemampuan untuk mencapai cita-cita dan impian kita. Barokallah, terima kasih atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Mas.